Adik-adik yang sehat, adik-adik yang kuat hari-hari ini, siapkan hati untuk memuji menyembah Tuhan. Yuk adik-adik yuk, kita siapkan hati kita. Kakak berharap kita semua boleh menikmati Tuhan pagi ini. Jangan ada lagi yang ngobrol, jangan lagi ada yang bercanda, jangan lagi ada yang main-main. Yuk kita mau sama-sama siapkan hati untuk menyembah memuji Tuhan. Kita tundukkan kepala yuk adik-adik. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Dan kalau saat ini kami mau Tuhan duduk diam di hadirat-Mu, kami mau memuji menyembah Tuhan. Kami mau katakan Tuhan kami cinta Engkau. Ini adalah wujud cinta kami kepadamu ya Bapa. Kami mau tinggikan Engkau, kami mau menyembah Engkau, kami mau muliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk menyembah Engkau, Raja di atas segala raja. Haleluya. Setiap kita yang sudah siap untuk beribadah katakan amin. Siapa adik-adik yang yang percaya kalau kita semua dicintai Tuhan? Wah, semuanya tunjuk tangan. Kakak juga percaya bahwa hari-hari ini Tuhan sayang sama kita. Hari-hari ini Tuhan terus tambah-tambah cinta sama kita. Dan biarlah pagi hari ini yuk kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita naikkan pujian. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka. Yuk sekali lagi katakan Yesus ku cinta. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kami cinta Engkau Tuhan, kami puji Engkau, kami tinggikan. Yesus baik. Haleluya. Dari rumah-rumah Tuhan Engkau mendengar Tuhan pujian kepadamu. Adik-adik di rumah-rumah hari ini menyembah Tuhan, mengatakan mereka cinta Tuhan. Kami mengasihi-Mu,
segalanya. Kami cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Terus Tuhan, terus ada berjalan bersama kami Tuhan. Selamanya kami butuh Engkau. Kami percaya bahwa kasih Tuhan terus ada buat kami. Dan untuk itu Tuhan, kami katakan kami mau bersyukur. Kami katakan sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yuk bangkit berdiri adik-adik, katakan sembah dan puji penuhi tatamu. Angkat tangan adik-adik. Sembah dan puji penuhi tatamu. Kami sembah, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Katakan haleluya. Ya, adik-adik, kakak mau tanya, siapa di rumah-rumah yang saat ini cinta sama Tuhan Yesus? Iya, semuanya. Bilang mama sama papa, bilang sama saudara-saudara adik-adik yang ada di kiri kanan, kamu cinta Tuhan gak? Kakak mau tanya dulu deh, ada yang cinta Tuhan gak di sini? Oh, semuanya cinta Tuhan. Haleluya. Kita akan naikkan pujian. Kita mau cinta Yesus. Kita mau katakan, aku cinta Engkau Tuhan. Sambil tepuk tangan boleh yuk, sambil bersorak-sorak bagi Allah kita, bagi Tuhan Yesus. Katakan, I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart, I love you Jesus. Deep down in my heart, think about deep, deep down, down. Deep down in my heart, talk about deep, deep down, down. Deep down in my heart. Sekali lagi katakan, I love you Jesus. Deep down in my heart, I love you Jesus. Deep down in my heart, think about deep, deep down, down. Deep down in my heart, talk about deep, deep down, down. Deep down in my heart. Sekarang ada bahasa Indonesianya. Aku cinta Yesus dalam-dalam sungguh. Aku cinta Yesus dalam-dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Kita percaya bahwa hari-hari ini adik-adik sayang sama Tuhan, adik-adik cinta sama Tuhan, kakak juga percaya kita semua disayang Tuhan. Karena kita naikkan pujian ini sekali lagi. Katakan, I love you Jesus, I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down,
down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart, deep down in my heart, deep down in my heart. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah adik-adik, kita kan tadi udah memuji Tuhan, kita juga sudah menyembah Tuhan. Sekarang saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Kita percaya bahwa hari-hari ini kita selalu perlu Tuhan. Adik-adik tahu nggak? Sekarang ini Indonesia lagi apa? Lagi kena COVID. Banyak yang sedang sakit. Nah kalau kita dikasih kesembuhan, kita bebas dari COVID, kita percaya karena Tuhan sayang kepada kita. Ya, yuk adik-adik, kakak ajak kita sama-sama merenungkan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sayang sama kami. Tuhan pelihara kami sampai saat ini. Kami sehat, kami kuat, kami aman dalam perlindungan Tuhan. Sebentar kami mau dengar kebenaran firman Tuhan. Firman yang menguatkan kami, firman yang membuat kami percaya akan janji-janji Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Kita katakan, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, meski ku kecil lemah, aku ini miliknya. Ya Yesus sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, meski ku kecil lemah, aku ini miliknya. Ya Yesus sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekarang taruh di dada adik-adik, tangan katakan, ya Yesus sayang. Katakan sekali lagi, ya Yesus sayang. Katakan dengan sungguh-sungguh, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom anak-anakku yang luar biasa. Selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Bugem Nancy berharap anak-anak, papa mama, semuanya sehat-sehat, semuanya luar biasa. Sehat badannya, kuat imannya. Amin. Haleluya. Bertemu kembali dengan Bugem Nancy dalam ibadah anak online GBI Raden Inten 2 di hari Minggu yang cerah ini. Dan Bugem berharap anak-anak semua sudah siap ya untuk belajar bersama-sama firman Tuhan hari ini. Nah, sebelum kita mulai belajar firman Tuhan,
Mari kita berdoa bersama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Di hari Minggu ini, kami boleh bersama-sama bersekutu di dalam nama-Mu, memuji dan menyembah Engkau. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar saat ini Roh Kudus, Engkau mengurapi setiap kami, baik Bugem Nancy yang akan menyampaikan firman, maupun anak-anak yang ada di rumah bersama dengan Papa Mama. Berikan hikmat, supaya kami dapat belajar firman-Mu dan belajar memahami isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah anak-anak, kita sudah masuk di bulan September. Wow, luar biasa ya. Sebentar lagi kita masuk bulan Desember dan kita merayakan Natal. Nah, Bugem Nancy mau review sebentar ya, mau mengingatkan anak-anak kembali tema-tema karakter apa yang sudah kita pelajari dari bulan Februari kemarin. Nah, yang pertama tentang ketaatan, kemudian tanggung jawab, kejujuran, disiplin, penguasaan diri, dan kemarin bulan Agustus kita belajar tentang kemerdekaan sejati. Nah, di bulan September ini kita akan belajar satu karakter yang luar biasa juga, yaitu ketulusan hati. Nah, hari ini Bugem Nancy akan berbicara tentang hidup dengan tulus hati. Sesuatu yang luar biasa kita pelajari bersama-sama hari ini ya. Papa Mama dampingi anak-anak supaya mereka pun bisa menangkap apa yang disampaikan pada hari ini. Kita baca dulu firman Tuhan dari Mazmur 25 ayat 21. Anak-anak yang punya Alkitab di rumah, dibuka Alkitabnya, kita baca bersama-sama. Pada hitungan ketiga ya, 1, 2, 3. Mazmur 25 ayat 21. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Sekali lagi, Bugem bacakan. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Nah anak-anak, Mazmur ini ditulis oleh seorang raja yang luar biasa. Seorang raja yang hebat, seorang raja yang perkasa. Namanya siapa? Raja Daud. Nah, ini merupakan suatu doa permohonan Raja Daud kepada Tuhan, supaya dalam seluruh kehidupan Raja Daud selalu ada ketulusan dan kejujuran. Kenapa? Karena menjadi seorang raja itu tidak mudah loh anak-anak. Raja Daud itu kan memimpin satu rakyat yang besar ya. Bangsa Israel itu kan besar, terdiri dari 12 suku, besar sekali. Nah, supaya bisa memerintah rakyatnya yang begitu besar, Raja Daud meminta kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan untuk selalu diberikan ketulusan dan kejujuran. Supaya dapat memerintah rakyatnya dengan baik, membawa rakyatnya kepada kesejahteraan. Itu yang menjadi doa dari Raja Daud. Nah, kita sekarang belajar apa arti kata tulus atau tulus hati. Dalam bahasa Latin, nah Ibu Gem pengen anak-anak belajar sedikit ya pengetahuan atau sesuatu yang baru tentang pengetahuan yang kita bisa cari di Google ya. Dalam bahasa Latin, kata tulus itu dipakai kata sincerus yang berarti kudus, murni atau asli. Sementara itu dalam bahasa Ibrani, ketulusan atau tulus dipakai kata tamim yang artinya sempurna, kudus, keseluruhan dapat dipercaya, memiliki kejujuran, kesemuanya serasi dengan kebenaran serta fakta. Wow, arti kata tulus itu luar biasa banget ya anak-anak ya.
Tetapi yang bisa kita ambil intinya di sini artinya gini. Tulus hati, ketulusan itu selalu sama artinya, mirip artinya dengan kejujuran. Apa yang kita ucapkan itu sesuai dengan apa yang dari hati kita. Tindakan kita, tutur kata kita, ya itulah apa adanya kita. Kita tidak pura-pura, tidak pakai topeng, ya. Tapi kita berlaku apa adanya. Nah, kita baca lagi satu ayat firman Tuhan di Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Kalau tadi kita belajar tentang Raja Daud, sekarang kita belajar tentang Tuhan Yesus. Filipi 2 ayat 6 sampai 8 berkata demikian. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, kita belajar. Kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai role model kita, sebagai panutan kita. Orang yang kita contoh, orang yang kita lihat dalam kehidupannya Tuhan Yesus. Yang harus kita ikuti setiap hari dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan hari-hari ini. Nah, di situ dibilang apa firman Tuhan? Tuhan Yesus itu kan sebenarnya Tuhan Allah yang maha besar. Dia Tuhan itu sendiri. Tetapi karena besarnya kasih Tuhan kepada kita umat manusia, Tuhan Yesus rela datang ke dunia menjadi seperti kita manusia, supaya Tuhan bisa mengambil tanggung jawab menebus kita umat manusia dari dosa. Artinya apa di sini? Kita belajar tentang ketulusan hati Tuhan Yesus dalam memberikan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita umat manusia. Nah, dari Filipi tadi kita belajar tentang Tuhan Yesus yang walaupun dalam rupa Allah telah mengosongkan dirinya sedemikian rupa, mengambil rupa seorang hamba. Nah, orang yang tulus hati itu seperti apa sih anak-anak? Nah, kita belajar sama-sama ya. Nah, orang yang tulus hati, contohnya begini, berbicara tanpa melebih-lebihkan. Misalnya, mama minta tolong kalian untuk ke warung dekat rumah, beli gula. Pas di rumah gulanya habis. Mama menyuruh kalian, nak tolong ya ke warungnya Pak Joko di dekat rumah itu, tolong belikan mama gula 1 kilo aja, nih duitnya. Mama kasih duitnya 20.000. Mama bilang, nak gula 1 kilo di warungnya Pak Joko itu harganya 12.000. Jadi uangnya harus kembali 8.000. Oke ya, udah kalian pergi ke warungnya Pak Joko, beli gulanya. Pulang ke rumah, kasih gulanya ke mama sama uang kembali. Mama nanya, loh nak uang kembalinya kok cuma 5.000? Berarti ada kurang 3.000, mana 3.000-nya? Nah kalian sebenarnya kalian beli permen atau beli apa dengan uang 3.000 itu, tapi karena kalian takut dimarahin mama, terus akhirnya ngomong yang berlebih-lebihan. Aduh iya ma, tadi di tengah jalan uangnya jatuh yang 3.000 itu. Aku gak tahu, tadi aku taruh di kantong jatuh. Padahal sebenarnya kalau kalian bicara jujur sama mama kan lebih senang. Nah orang yang tulus hati kalau mengalami hal seperti itu akan berbicara apa adanya ya. Iya mama, maaf ya tadi aku ada permen yang aku suka jadi aku beli. Aku gak bilang mama lagi maaf ya. Pasti mama akan lebih senang ya. Terus orang yang tulus hati itu memberi bantuan tanpa pamrih. Tanpa pamrih itu artinya begini. Dibantu terus yang membantu itu tidak mengharapkan balasannya.
Ya contohnya misalnya kamu bantu mama bersihin kamar yang memang tugas kamu, bersihin tempat tidur, beresin buku-buku pelajaran, itu kan memang tugasnya kalian sebagai anak-anak di dalam rumah. Terus kemudian kalian melihat mama sibuk beresin rumah, terus adik kecil nangis, kalian memberikan bantuan kepada mama tanpa pamrih. Kalian bisa ngomong, mama aku bantuin ya jagain dedek, supaya mama bisa masak, supaya kita bisa segera makan siang hari ini. Itu orang yang tulus hati. Kemudian orang yang tulus hati pun tidak suka atau benci kepada kemunafikan dan kepalsuan. Kemunafikan itu artinya begini, tidak berkata apa adanya. Kepalsuan itu dia seperti memakai topeng ya. Dia tidak menunjukkan bahwa dia apa adanya. Misalnya Bu Gem ini senangnya bicara terus terang. Ya harusnya begitu, terus terang. Tidak menyimpan-nyimpan ya, tidak mengatakan yang tidak benar. Nah, itu orang yang tulus hati. Nah, kemudian menjadi orang yang tulus hati, menjadi anak-anak yang tulus hati itu sangat disukai oleh Tuhan Yesus. Kita harus belajar dari semua karakter-karakter yang kita pelajari, dan di bulan September ini kita belajar tentang karakter ketulusan hati. Nah, 2 hal yang harus kita lakukan untuk menjadi anak yang tulus hati, menjadi anak yang memiliki karakter ketulusan hati. 2 hal itu adalah yang pertama, mengasihi dengan tulus, dan yang kedua, memberi dengan tulus. Nah, mengasihi dengan tulus artinya begini. Kita lihat contoh dari Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus itu Tuhan yang maha besar, Allah yang luar biasa. Dia yang menguasai langit dan bumi dan seluruh isinya adalah milik Tuhan Yesus. Tapi kenapa dalam kemahakuasaan Tuhan, kemegahan Tuhan, dalam kemuliaan Tuhan, Tuhan Yesus rela datang ke dunia menjadi manusia sama seperti kita? Karena Tuhan Yesus mengasihi kita dengan tulus. Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakanlah anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, datang ke dunia menebus kita umat manusia. Artinya itu Tuhan itu sangat mengasihi kita dengan tulus. Belajarlah dari Tuhan Yesus, teladan utama kita, teladan utama dalam kehidupan kita. Belajar mengasihi dengan tulus. Kepada siapa? Kepada semua orang. Papa, mama, adik kakak kita, om, tante, oma, opa, siapa saja, teman-teman di sekolah minggu, ya kakak-kakak sekolah minggu, ayo siapa saja, kasihi dengan tulus. Ya, kita harus belajar mengasihi dengan tulus tanpa memandang siapa dia. Ya, tidak memandang dia kaya atau miskin, tidak memandang warna kulit, ya. Ada itu beberapa contoh kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari. Karena dia hitam, kita nggak mau bergaul, nggak boleh ya. Karena dia kulitnya nggak putih sama kayak kita nggak mau bergaul dengan dia. Ah, siapa sih kamu? Kamu hitam, kulitnya hitam, jelek. Nah, itu nggak boleh, ya. Harus belajar mengasihi dengan tulus, menerima teman kita, menerima orang lain apa adanya, ya. Karena Tuhan Yesus sudah menerima kita apa adanya. Tuhan Yesus itu menciptakan semua manusia itu sama. Oleh karena itu kita tidak boleh membeda-bedakan orang. Terus kemudian maunya berteman sama yang punya duit aja. Karena suka ditraktir sama temennya yang punya duit. Dia kalau ke sekolah dikasih duit jajan sama papa mamanya tuh gede. Jadi suka ditempelin gitu ya, nggak boleh ya. Harus belajar mengasihi dengan tulus. Dia mau duit jajannya kecil, dia mau tidak sama seperti kita, mungkin pakaiannya biasa-biasa,
tetap harus mengasihi dengan tulus. Menerima teman-teman kita apa adanya tanpa membeda-bedakan. Sekali lagi ingat, Tuhan Yesus itu mengasihi kita dengan tulus tanpa membeda-bedakan siapapun. Kita semua itu sama di hadapan Tuhan. Mau kaya, mau miskin, mau putih, mau hitam, mau coklat, mau rambutnya keriting, mau rambutnya lurus. Tuhan Yesus mengasihi dengan tulus. Kita pun belajar seperti itu. Dan yang kedua, memberi dengan tulus. Sekali lagi kita belajar dari Tuhan Yesus, guru agung kita, ya panutan utama kita, memberi dirinya sampai mati di kayu salib karena dia itu mengasihi kita dengan tulus. Dia memberi dengan tulus dan bukti yang terbesar adalah dia mati di kayu salib buat kita. Apa yang harus kita pelajari? Apa yang harus kita teladani dalam kehidupan kita hari-hari ini? Kita pun kalau memberi harus dengan kerelaan. Tidak boleh terpaksa, tidak boleh meminta balasan, tidak boleh mengharapkan pujian. Kalau kamu menolong orang, jangan pernah mengharapkan orang membalas pertolongan kamu. Ingat ya, tidak boleh pamrih. Harus dengan kerelaan, harus dengan tulus. Memberi pun begitu. Kalau kamu misalnya lihat orang pengemis di pinggir jalan, kalau kamu mau kasih bantuan, mungkin pas kamu ada duit, kasih, berikanlah. Tetapi jangan ngarapin bahwa, wah kalau aku sudah kasih uang kepada pengemis ini, pasti Tuhan akan berkatin aku. Nggak boleh. Apapun yang kita lakukan dengan tulus hati, satu hal, Tuhan memperhitungkannya. Suatu saat nanti ketika kamu memerlukan sesuatu dari Tuhan, Tuhan akan memberkati tepat pada waktunya. Tapi nggak boleh ngarep-ngarepin, ya. Ngerti ya maksudnya Bugem? Sama seperti misalnya kamu membantu mama di rumah, membantu papa di rumah, membantu opung di rumah. Misalnya opung minta tolong, nak cucu tolong bantu opung dong. Bantu apa opung? Bantu itu dong, bersihin halaman rumah opung tuh banyak banyak daun, tolong disapu. Terus kamu ngomong gini sama opung, oke opung, tapi kalau aku sudah kerjakan dan bersih semuanya, kasih aku upah ya. Nah itu nggak boleh ya. Nggak boleh kayak begitu, kasihan. Itu tidak mencerminkan kita memberi, menolong dengan tulus. Kalau opung minta tolong, katakan, oke opung, siap. Aku bersihin sampai bersih sebersih-bersihnya. Kalau kita kerjakan dengan baik, kita sukacita melakukannya, apakah opung tidak memberikan reward atau memberikan imbalan? Pasti. Bugem yakin dan percaya pasti opung akan memberikan imbalan. Walaupun kalian tidak meminta, walaupun kalian melakukannya dengan tulus karena mengasihi opung. Kan gak mungkin opung sudah tua terus suruh sapu-sapu halaman, bersihin daun. Nah kita yang masih muda, kita yang masih kuat, kita bantu. Mungkin tanpa disuruh pun kita bisa ngomong sama opung, opung aku bersihin halamannya opung ya, ini banyak daun nih. Nah seperti itu. Opung lihat ketulusan kalian. Nanti waktu kita pulang, opung bilang, sini, opung punya sesuatu deh buat kamu. Itu baru anak hebat, excellence spirit, ya. Spiritnya tuh luar biasa, karakternya tuh hebat, karakternya tuh luar biasa. Harus seperti itu. Jangan belum dikasih tuh, baru diomongin, baru dimintain tolong, sudah langsung. Imbalannya apa opung? Imbalannya apa oma? Tidak boleh. Nah itu ya anak-anak. Pelajaran kita hari ini, firman Tuhan yang Bugem sampaikan hari ini, belajar hidup dengan hati yang tulus. Ya, ingat tadi
Tulus itu artinya apa adanya. Tulus itu artinya selalu berkata jujur. Tulus itu artinya tidak menampakkan yang palsu, ya, menampakkan diri apa adanya, bicara apa adanya. Tulus itu artinya terbuka, ya. Tulus itu tidak ditutup-tutupi. Nah, dua hal yang harus kita lakukan supaya kita belajar memiliki karakter ketulusan hati adalah mengasihi dengan tulus dan memberi dengan tulus. Amin. Nah, Ibu Gom berharap anak-anak boleh menangkap firman Tuhan hari ini, pelajaran hari ini dengan hati yang penuh dengan sukacita. Dan Ibu Gom berdoa supaya anak-anak pun memiliki karakter ketulusan hati ini. Ya, yuk sebelum kita mengakhiri firman Tuhan hari ini, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami pelajari bersama di hari ini. Tuhan, ingatkan kami untuk kami senantiasa memiliki ketulusan hati dalam kehidupan kami sehari-hari. Sama seperti Raja Daud yang selalu memohon kepada Tuhan untuk memiliki ketulusan dan kejujuran. Demikian pula kami, ya Tuhan, anak-anak-Mu, kami mau selalu hidup di dalam ketulusan dan kejujuran. Dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai panutan kami, sebagai role model kami, sehingga apapun yang kami lakukan, kami selalu melihat contoh teladan yang Tuhan Yesus berikan dalam hidup kami. Kami mau belajar mengasihi dengan tulus, kami mau belajar memberi dengan tulus, tanpa mengharapkan imbalan apapun, melakukan segala sesuatu dengan sukarela, melakukan segala sesuatu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati anak-anak yang ada di rumah bersama dengan papa mama. Mari anak-anak, angkat kedua tanganmu, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati anak-anak yang ada di rumah hari ini bersama dengan papa mama. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal memenuhi hati dan pikiranmu, mengajarkan engkau untuk menjadi anak-anak yang hidup dalam ketulusan hati, membuat engkau menjadi pemenang lebih dari pemenang, membuat engkau sukses dalam pelajaran dan studimu, dan membuat engkau senantiasa bertekun di dalam firman Tuhan. Mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Nah anak-anak, hari ini secara khusus Bu Gem mau memberikan gift. Ya, kalian lihat di sini ada 3 buku. Bukunya bagus-bagus, walaupun berbahasa Inggris. Gak apa-apa, harus belajar berbahasa Inggris. Bukunya bagus-bagus, bukunya Ibu Gem udah baca, bagus-bagus ya. Alkitab, sebenarnya Alkitab ini, tapi dalam bahasa Inggris. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Kalian tulis komen di kolom komen di YouTube channel ini, apa pendapat kalian mengenai firman Tuhan yang Bu Gem Nancy sampaikan hari ini. Sekali lagi ya, tuliskan pendapat kalian mengenai firman Tuhan hari ini di kolom komen di YouTube channel GBI Radan Intan ini. Ya, yang komennya terbaik, dia yang akan mendapatkan salah satu dari ketiga buku ini. Oke, kita tunggu jawabannya. Sampai jumpa. Happy Sunday.